atau ayat kauniyah, melainkan mereka tetap saja berpaling. Hadirin dan hadirat, sekiranya mereka tidak berpaling dari ayat-ayat Allah yang didorong oleh sifat degil mereka dan fanatik kepada pemimpin-pemimpin mereka, niscaya akan nampaklah kebenaran bagi mereka, dan tentulah pula mereka tidak ragu-ragu serta tidak pula menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tak orang jenis ini ni yang tak menentang Rasulullah karena berfikir yang dibawa Rasul benar belaka, Khulafaur Rasyidin? Termasuk tak? Yes, yang tak mau banyak gunakan akal. Itu sebabnya kalau Ustaz boleh hubung kaitkan dengan bahayanya Mu'tazilah yang mengutamakan akal daripada nas. Tengok saja Abu Bakar. Abu Bakar dapat gelaran apa yang paling popular? Sempena peristiwa apa? Isra' Mi'raj. Berdasarkan akal memang tak logik. Perjalanan Mekah Palestin ketika itu 14 hari pergi, 14 hari balik dengan onta yang paling laju. Belum lagi naik langit pertama, 2 hingga ke-7, melepasi langit ke-7 Sidratul Muntaha. Malaikat pengiring terhenti di Sidratul Muntaha, tidak boleh naik. Nabi dijemput dengan awan putih menemui Allah. Ulang alik 9 kali untuk mendapat penurunan dari 50 waktu ke 5 waktu salat. Itu semua berlaku antara habis isyak dengan sebelum subuh. Betul tak? Kalau difikir dengan akal, betul tak? Tidak logik. Itu sebab Mu'tazilah tak percaya Isra' Mi'raj. Tapi orang macam Abu Bakar percaya tak? Akhirnya mendapat gelaran As-Siddiq. Dan As-Siddiq adalah gelaran yang paling istimewa setelah para nabi. Coba lihat ayat 96 dari surat An-Nisa ketika Allah menjelaskan golongan yang mendapat siratal mustaqim. Tolong ikuti. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, mereka kelak akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah beri mereka nikmat. Lalu Allah sebut, confirm dapat nikmat itu. Nabi-nabi dan siddiq-siddiq dan syahid-syahid dan orang-orang saleh. Betul tak siddiq terletak di belakang nabiyin? Baru menyusul Umar, Osman, Ali. Betul tak? Umar, Osman, Ali semuanya mati dibunuh dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Termasuk tak mati syahid? Itu syuhada setelah siddiqin. Itu sebabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah meletak dari 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar nomor 1, Umar nomor 2. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah meletak ketiga berbeza. Ada yang meletakkan ketiga dari sudut kemuliaan Ali, yang keempat Osman. Walaupun mereka sepakat dari sudut tertib urutan kekhalifahan, memang Osman dahulu baru Ali. Dapat faham? Tapi yang dua itu tidak berganjak, ijma' ulama. Setuju tak kalau Ustaz katakan bahawa Abu Bakar jadi begitu karena tidak banyak mau menggunakan akal bila bertentangan dengan nas? Yes. Ini bahayanya Mu'tazilah. Sampai Isra' Mi'raj itu sendiri mereka tak percaya. Kononnya tidak logik. Ustaz ulang sekali lagi, sekiranya mereka musyrikin tadi tidak berpaling dari ayat-ayat Allah yang didorong oleh sifat degil mereka dan fanatik kepada pemimpin mereka, niscaya akan nampaklah kebenaran bagi mereka, dan tentulah pula mereka tidak ragu-ragu serta tidak pula menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sikap degil mereka antara lain ayat menyebut apabila
Rasulullah menyuruh mereka agar beriman dengan apa yang beliau bawa? Apa jawab mereka? Tidak, wahai Muhammad, kami hanya ikut apa yang kami telah warisi dari nenek moyang kami sahaja. Ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, wahai Muhammad. Betul tak kata-kata tidak itu menolak wahyu? Dan kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang. Betul tak? Nenek moyang mereka tidak mendapat hidayah karena menyembah berhala. Itu sebabnya pengajaran yang dapat kita ambil, jangan terlalu terikat dengan ajaran nenek moyang yang apabila ajaran tersebut nyata bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kita hendaklah berlapang dada meninggalkan demi keselamatan kita di akhirat nanti. Ayat di atas hampir sama dengan kandungan ayat berikut. Tolong ikuti. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main, lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahsiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Ini apa makna najwa? Berbisik-bisik. Itu sebabnya ada istilah munajat. Malam-malam kalau bangun tidur untuk tahajud, jangan bising-bising ya. Bercakap dengan Tuhan kerana berbisik-bisik, itu namanya munajat. Diambil dari kata najwa. Munajat diambil dari kata najwa, yaitu ya Rabb, ampunlah dosaku ya Rabb. Tak perlu kita terlalu kuat bangun orang tidur. Itu namanya munajat dari kata najwa. Jadi begitu turun ayat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin Mekah penyembah berhala, mereka tak mau berterus terang tapi berbisik-bisik dengan sesama mereka. Kamu percayakah Muhammad? Dia itu manusia biasa macam kita juga. Apa yang dia buat itu yang agak luar biasa, itu sihir saja. Boleh tak dengan kata lain mereka menolak? Yes.